Ya pemirsa, tema pengangguran menjadi perhatian pada debat Cawapres kemarin. Saat ini ada 7 juta orang Indonesia yang menganggur. Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin berbicara tentang balai latihan kerja sebagai latihan gratis menuju dunia usaha dengan berbagai infrastruktur pendukungnya. Sementara itu Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menginisiasi rumah siap kerja untuk layanan terpadu bagi pencari kerja. Lalu program mana yang lebih efektif? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan narasumber saya hari ini. Ada juru bicara TKN Jokowi Ma'ruf, Arief Budimanta, serta juru bicara BPN Prabowo Sandi Muhammad Khalid, dan juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir bersama kami dalam Prime Talk sore hari ini. Kita tahu kemarin debat ketiga antara para cawapres ini mengangkat salah satu temanya terkait dengan ketenagakerjaan. Dan ini kalau kita lihat memang saat ini yaitu PR-nya ada 7 juta orang pengangguran yang menjadi perhatian atau fokus kita kali ini. Nah ini mungkin saya langsung ke Mas Khalid terlebih dahulu. Kita lihat kemarin Sandiaga Uno pun mengatakan bahwa janji yang dilontarkan akan memangkas 2 juta pengangguran dalam waktu 5 tahun. Ini gimana caranya? Kemarin Cawapres kita Bapak Sandiaga Uno itu menjelaskan agak lumayan komprehensif ya. Ada beberapa strategi yang ditawarkan dan memang yang lebih disoroti saat itu dalam debat itu adalah pengangguran muda, anak-anak milenial. Ternyata banyak yang menganggur dan ternyata backgroundnya mayoritas adalah pendidikan SMK, SMA dan diploma. Jadi ini ada problem dari sisi itu. Dan Bang Sandi salah satu yang ditawarkan adalah bagaimana membuat link and match dengan adanya rumah siap kerja itu. Terus yang kedua adalah bagaimana menumbuhkan gerakan entrepreneurship, kewirausahaan yang dulu sudah pernah diinisiasi di Jakarta, kemudian kita akan benchmark itu, kita akan replikasi ke seluruh Indonesia. Sehingga anak-anak muda ini kan mereka ini punya optimisme, mereka punya kreativitas, punya keberanian. Yang perlu dibutuhkan adalah bagaimana mereka disiapkan sebuah ekosistem, sebuah kesempatan, sebuah bimbingan, pembinaan, mentorship, sehingga mereka bisa menentukan pilihannya. Seperti itu, apakah menjadi entrepreneur? Seperti apa nanti bentuk bimbingan yang ingin atau ruang seperti apa yang memang akan disiapkan? Iya, nanti kan salah satu programnya kan rumah siap kerja untuk yang mau siap bekerja. Nanti kan kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi ini adalah kolaborasi dari pemberi kerja dengan para pencari kerja, dari supply side dan demand side. Jadi bagaimana para pengusaha-pengusaha itu, bisnis-bisnis itu bisa menciptakan menawarkan apa kebutuhannya. Sehingga di rumah siap kerja itu akan dibuat mana nih yang cocok sesuai minat bakat dan bagaimana mereka skillsnya diperbaiki dan sebagainya. Itu akan seperti one stop services. Apa bedanya sama BLK ataupun balai latihan kerja yang saat ini? Ini lebih komprehensif. Ini lebih komprehensif. Seberapa komprehensifnya? Seperti apa? Ya, dari A to Z yang akan yang mereka butuhkan akan kita siapkan. Jadi mereka yang ingin jadi wirausaha kita siapkan dengan model OKOC, mereka ingin bekerja di sektor jasa kita siapkan. Jadi nanti kita akan buat semacam one stop services itu. Jadi tidak berbasis sektoral, tapi satu pintu mereka bisa mencari info sehingga langsung kita matchkan, link and match dengan dunia usaha. Baik. Saya tahan dulu Mas Khalid, saya ke Mas Arief Budimanta. Ini kalau kita lihat Mas Arief, ini kan Anda juga kita tahu kalau tadi ada one stop service di situ untuk rumah siap kerja dari Sandiaga Uno. Kita juga melihat bahwa kemarin Ma'ruf Amin juga sempat mengatakan terkait dengan dunia usaha dan dunia industri ini. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan ataupun seperti apa sih nanti bentuknya atau mekanismenya dari Dudi ini? Yang pertama ya kalau ini sebagai bentuk link and match juga kah atau seperti apa? Ya, saya rasa ya memang ya link and match. Tapi yang paling penting itu adalah syarat untuk membuka kesempatan kerja dan menurunkan pengangguran itu salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, ekonomi tumbuh, maka kemudian pasti lapangan pekerjaan tercipta. Dan saat ini angka pengangguran di Indonesia itu kurang lebih sekitar 5,34% dan menurun ya dari waktu ke waktu sejak zaman Pak Jokowi. Dari 131 juta angkatan kerja, kurang lebih sekitar 124 juta itu orang yang bekerja. Jadi 7 juta itu memang angka dari Badan Pusat Statistik. Dan sebagian besar, lebih dari 70% bekerjanya itu penuh waktu.
ya, penuh waktu, artinya mereka juga mendapatkan upah lah, katakanlah misalnya seperti itu, sebagian dari situ. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian instrumen apa yang bisa membuat lapangan pekerjaan itu menjadi semakin terbuka? Sekali lagi, pertama memang kita harus mengarahkan agar pertumbuhan ekonomi itu berkualitas. Nah, kalau kemudian kita lihat misalnya sampai dengan periode 2018 itu kurang lebih udah 9,7 juta lapangan pekerjaan yang tercipta. Jadi mungkin kalau sampai dengan periode akhir Pak Jokowi di periode pertama itu mungkin diperkirakan more and less 11 juta. Sementara kan janjinya itu 10 juta. Jadi insya Allah itu mungkin akan tercapai lebih. Nah, sehingga artinya apa? Dengan tumbuh ekonomi yang hanya sekitar rata-rata 5%, maka kemudian kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 2,2 juta per tahun. Nah, di tahun 2019 sampai dengan 2024 itu diperkirakan kurang lebih akan ada 12,5 juta lapangan pekerjaan yang akan diciptakan. Nah, salah satu instrumennya tadi itu adalah dengan membangun satu sistem yang link and match. Sebenarnya udah jalan sekarang. Tinggal kemudian di boosting dengan memberikan insentif. Insentifnya apa? Salah satunya insentif yang diberikan misalnya dalam kerangka pendidikan, dalam meningkatkan skilling, ya, skilling up dari masing-masing pekerja kita. Katakanlah misalnya seringkali dikatakan tamatan sekolah kejuruan itu kalau kita lihat dari statistik kan memang dari sisi tingkat pendidikan yang sekolah menengah atas itu kan yang menganggur lebih banyak. Karena berarti salah satunya adalah memberikan kursus-kursus itu secara juga. Skilling ataupun kompetensi terkadang nggak match dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, dunia kerjanya katakanlah industrinya udah advance secara teknologi, tetapi kemudian di dalam persiapan pengajarannya itu belum advance sehingga butuh katakanlah proses magang 3-6 bulan untuk mempersiapkan sehingga kemudian benar-benar paham katakanlah misalnya masuk ke dalam dunia industri. Makanya kemudian itu yang disebut dengan ada program Indonesia Prakerja atau yang disebut dengan kartu prakerja. Sebelum masuk ke kartu prakerja, saya mungkin ke Pak Andi terlebih dahulu. Ini kita tahu bahwa sebenarnya masalah yang saat ini juga dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa memang saat ini terkait dengan miss and match, bukan link and match. Itu adalah ketidakcocokan di sini masalah ketenaga kerjaan kita, sehingga harus ada sebuah link untuk menyatukan ini. Nah, Anda melihat apakah memang masalah terbesar dalam ketenaga kerjaan kita tadi adalah yang disampaikan oleh kedua bapak-bapak ini memang harus ada sebuah, saya melihatnya ini sama ya, mereka adalah seperti harus ada insentif seperti mungkin kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan khusus juga yang diberikan untuk tenaga kerja kita agar siap tentunya paling tidak membuka lapangan kerja baru ataupun masuk dalam lapangan kerja yang ada saat ini. Ya, saya melihat dua visi misi tadi malam. Yang pertama Pak Ma'ruf menyampaikan soal balai latihan kerja, dan sekarang yang jadi masalah adalah balai latihan kerja itu tidak disupport penuh di APBN. Alat-alatnya juga harus kita perbarui, alat-alatnya harus kita modernisasi, dan itu sudah ada semangat bagus dari Menaker. Bagaimana kita memulai untuk menggratiskan saja, dimasukkan ke APBN. Karena bagaimana mungkin seorang pengangguran yang sudah tidak punya penghasilan, lalu kita kenai lagi biaya. Nah, kalau program ini menurut saya bagus. BLK banyak sekali, tapi hampir sekitar 60% belum bisa memodernisasi alat-alat yang ada. Contohnya, setrikaan zaman dulu masih zaman yang sekarang, masih yang sangat-sangat kuno, masih dipakai di BLK. Ketika tenaga kerja itu berangkat ke luar negeri, ke Hong Kong atau ke Jepang, menemukan sebuah alat yang sama sekali dia nggak kenal. Jadi nggak match sama sekali. Nah, itu yang saya harapkan pada dua pasangan calon ini, bagaimana dipikirkan kualitas APBN itu sendiri sebelum kita pikirkan hal yang lain. Yang kedua, ada hal yang teman-teman dari pasangan 1 dan 2 ini, ada soal robotik. Tahun 2016 saya ditemui oleh Asosiasi Robot Dunia dan menyampaikan kepada saya, berpresentasi, Pak Andi, ada satu alat yang bisa menggantikan buruh Anda 1000 digantikan satu alat. Itu kecemasan buat saya sebagai Presiden Buruh dan para pimpinan buruh Indonesia. Selain ada soal persaingan tenaga kerja, sempitnya lapangan kerja, ada lagi soal robotik. Yang sekarang sudah di seluruh dunia menjadi masalah. Di Eropa, di mana-mana digantikan oleh mesin. Nah, ini harus ada regulasi jelas dari pemerintah. Dan saya juga sudah bicara dengan Pak Jokowi, merespon sangat bagus. Ada regulasinya. Misalnya di industri tekstil, itu tidak boleh di bidang ini tidak boleh ada mesin A.
Karena kalau semua dilakukan, ada 10.000 karyawan yang bisa digantikan hanya dengan 10 mesin dan hanya dibutuhkan 10 tenaga operasional. Itu mengerikan. Kita belum bicara angkatan kerja baru, angkatan kerja yang ada sekarang bisa terancam. Dengan adanya kecanggihan teknologi itu. Nah, ini kan berarti kan akan ada sebuah persaingan teknologi dan juga kita tahu sumber daya manusia kita yang juga harus diimprove atau dikembangkan juga untuk bisa dikatakan kualitasnya seperti itu. Ini kan kita apakah memang seberapa besarkah atau kursus-kursus ini yang diberikan oleh para cawapres ini mampu untuk meningkatkan kualitas SDM kita ataupun mungkin ketenaga kerjaan kita? Semangat untuk meningkatkan kualitas SDM sangat baik, tapi kalau tanpa regulasi tentu percuma. Ketika semua pabrik dibebaskan untuk membeli mesin A, B, C, D, tentu pabrik akan memilih saya akan membeli mesin dan tidak menggaji orang. Nah, kalau semua berpikiran yang sama, saya khawatir bukan menciptakan lapangan kerja baru, malah kehilangan pekerjaan yang sudah ada. Karena itu, saya menyarankan kepada pemerintah segera membuat regulasi. Bagaimana pengetatan terhadap alat-alat mesin yang masuk menggantikan tenaga kerja manusia. Kalau ada sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja manusia, baru boleh dilakukan pergantian tersebut. Misalnya, tingkat kesulitan di pabrik elektronik, ini butuh ketelitian dan kecermatan yang sangat luar biasa. Ini mesti diganti, dan tapi tenaga kerja itu tidak di PHK, dipindahkan ke divisi yang lain. Baik. Ya. Mungkin Mas Khalid, Anda bisa menyampaikan ini, tanggapan terkait dengan Mas Andi tadi, apakah memang itu juga akan ada di Rumah Siap Kerja? Jadi begini, tadi itu ada 2 pilar yang saya sampaikan tadi barusan. Jadi pertama siap kerja, yang kedua entrepreneurship. Entrepreneurship ini juga yang penting juga adalah pentingnya kita memperkuat UMKM. Tadi kemarin yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno, keberpihakan terhadap UMKM harus paling utama, karena itu adalah menciptakan lapangan kerja terbanyak di Indonesia. Dan kami dari 02 sangat fokus sekali bagaimana memperkuat UMKM itu dengan cara memberikan insentif. Salah satunya yang kita berikan insentifnya adalah pembebasan pajak untuk UMKM 2 tahun pertama. Sehingga ini akan memudahkan mereka. Sehingga mereka tidak sibuk pertama kali mereka bikin usaha, susah, harus bikin pajak dan sebagainya, itu merepotkan mereka. Sehingga ini UMKM itu harus dapat keberpihakan di situ. Karena mereka yang menciptakan lapangan kerja yang terbanyak. Terus yang kedua, saya sepakat sekali bahwasanya seluruh negara-negara dia bisa naik kelas dari negara low income, kemudian middle income, kemudian high income. Dari middle income ke high income itu dibutuhkan kebijakan namanya big push strategi, dorongan besar di sektor industrinya, industrialisasi. Kita setelah pasca reformasi 98, kita mengalami deindustrialisasi. Kontribusi industri manufaktur kita terus mengalami penurunan luar biasa. Karena gini, industri manufaktur itu sifatnya labor intensif. Ya tadi disampaikan oleh Pak Gani tadi, bahwasanya kalau nanti itu industri, kita sudah memasuki industri 4.0 gitu ya, itu hati-hati juga dengan poin ini. Kenapa? Karena itu capital intensif dan serapan terhadap tenaga kerja itu rendah. Sehingga kita harus justru memperkuat bagaimana sektor manufaktur itu lebih kuat lagi. Nah itu dia, karena itu yang akan menyerap. Itu dia, tadi kan Anda katakan bahwa one stop service ini kan juga bisa menjawab terkait dengan bagaimana kekurangan-kekurangan dari yang nampaknya tidak ada di BLK, salah satunya dengan tadi kalau one stop services itu lebih menekankan kepada pekerja anak muda. Mereka yang lulus SMA, SMK, kemudian mereka yang masih menganggur. Anak-anak muda ini kan pengangguran cukup tinggi sekali. Padahal mereka mempunyai potensi yang luar biasa. Sehingga mereka ketika masuk ke ruangan itu, mereka langsung clear. Ini, saya mau jadi buka usaha. Saya mau bekerja di sektor ini. Saya mau buka sektor ini. Ada bimbingannya sehingga dikoneksikan. Makanya kemarin Pak Sandi mengatakan kuncinya di kolaborasi. Dengan apa? Dunia usaha. Dan dunia usaha itu harus terus dilibatkan. Tanpa itu, karena mereka yang menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Mas Arief, kalau Anda melihatnya seperti apa tanggapan dengan ini? Memang sebuah regulasi yang memang dibutuhkan dalam hal ini, tapi kita juga tahu harus ada seperti improvement dalam juga para SDM kita hal ini yang memang sebenarnya dari Jokowi pun dan juga Ma'ruf Amin menekankan itu dalam sebenarnya one stop service itu bukan hal yang baru ya. Itu udah berlangsung lama. Kalau dulu memang terpusat karena kita belum desentralisasi, tapi memang sekarang udah menjadi terdesentralisasi dengan adanya otonomi daerah. Contoh misalnya, orang tuh kalau mau mencari pekerjaan bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Kemudian di daerah setempat juga ada BLK. Dan itu terjadi proses saling mendukung, misalnya dari sisi anggaran, saling terkait dengan organisasi, biasanya Kepala Dinas Tenaga Kerja, di bawahnya itu ada BLK. Itu dulu semuanya ada di pusat, semua kita bisa kontrol ya. Tapi kemudian setelah
otonomi kan bidang ketenagakerjaan termasuk yang diotonomikan, diserahkan kepada daerah. Jadi yang pertama yang harus kita kerjakan itu adalah menyatukan, mengintegrasikan visi besar ekonomi Indonesia itu antara pusat, nasional itu dengan daerah, sehingga itu sama. Ya. Ini yang akan dikerjakan tadi. Kemudian yang kedua, tentu menyatukan visi besar itu tidak bisa pemerintah sendiri, tapi juga melibatkan dunia usaha dan industri. Maka kemudian kita harus mendengar apa sih keluhan utama dari dunia industri dan dunia usaha. Oh, satu, persoalan perizinan. Sekarang udah dikerjakan oleh Pak Presiden melalui online single submission gitu. Kemudian yang ketiga apa? Kemudian yang terkait misalnya dengan soal sumber daya manusia. Memang ini menjadi penting ya agar terjadi link and match. Maka sumber daya manusia kan ada terkait dengan dua hal ya menurut pandangan kami. Yang pertama dari sisi sumber daya manusianya itu sendiri, kemudian dari sisi research and development-nya sendiri. Sehingga karena apa? Karena industri juga harus terus bisa berkembang dan mengikuti mengikuti dinamika perubahan yang ada. Dulu kita nggak bicara robotik ya. Sekarang kita bicara robotik. Itu kan semuanya karena R&D dan itu semuanya harus terintegrasi, link and match. Jadi kita nggak bisa menyatakan hanya satu sisi bahwa kalau kemudian dengan satu rumah apa tadi namanya Mas Kolin dengan rumah siap kerja atau kita bicara dinas tenaga kerja semata, nggak akan mungkin. Kita harus juga siapkan industrinya. Kita harus sediakan tempat untuk industri itu, kita harus mudahkan usahanya. Kemudian kita harus mudahkan juga dari sisi pembiayaannya. Dan ini menurut saya yang menjadi visi ke depan dari Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf itu akan adalah kan meletakkan ataupun meneruskan struktur ekonomi yang tangguh dan produktif yang fondasinya misalnya sekarang udah dikerjakan melalui infrastruktur, melalui pendidikan wajib belajar 12 tahun gitu ya. Agar apa? Agar kemudian scaling up itu terjadi. Dengan scaling up otomatis kemudian upah akan semakin baik. Dengan upah semakin baik, daya beli bagus. Kemudian konsumsi rumah tangga akan bagus, ekonomi akan lebih bagus. Bisa kembali lagi ke ekonomi tinggi. Berkualitas tadi. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Bapak-bapak. Usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami dalam Prime Time Talk.